오늘 일하자. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kumaha kabarnya? Sarehat dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Bad Guys, rilis pada tahun 2019. Mengisahkan seorang penjahat yang memburu penjahat karena si penjahat tersebut telah membunuh sahabatnya si penjahat. Tanpa banyak nyarios di awal, marilah kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Jangan lupa jauhi keramaian, siapkan goreng cow bedong. Diawali dengan memperlihatkan seorang Yakuza sedang menyiksa seorang bos geng timur bernama Myung Suk. Entah apa alasan dan tujuan si Yakuza ini, yang jelas di sini ia membunuh si Myung Suk tersebut. Scene beralih kepada tahanan bernama Wong Chul alias Mang Donli di penjara selama 28 tahun akibat kelakuannya yang beringas. Situasi kali ini sangat rusuh karena ada tahanan baru bernama Yok Sung. Wong Chul terganggu dengan perilaku si Yok Sung yang membuat kerusuhan. 내고 있었는데. Dan mari kita lihat betapa diseganinya Wong Chul oleh tahanan lain. Saat ia muncul, tahanan yang mengenalinya ia siapa langsung memberi jalan. Di sini kita belum tahu siapa si Wong Chul. Kebengisannya benar-benar menakutkan sehingga si Yok Sung yang sojak pun tidak ada apa-apanya. Setelah itu, kepala sipil memberitahu tentang kematian bos geng timur alias si Myung Suk yang di awal tadi. Wong Chul seketika marah karena si bos geng timur adalah sahabatnya. Dengan begitu, kepala sipil memberikan cuti selama 2 hari supaya Wong Chul bisa berkunjung ke makam Myung Suk. Saat di pemakaman, Wong Chul teringat saat bersama Myung Suk. Myung Suk menceritakan bahwa dirinya suka menggunakan nama Wong Chul saat pergi keluar demi keamanannya sendiri. Dan bisa kita lihat betapa diseganinya si Wong Chul ini, ia benar-benar terkenal. Wong Chul juga menceritakan bahwa ia sudah bertaubat dan sekarang sedang belajar menjahit untuk menyibukkan dirinya sendiri. Setelah itu Wong Chul menemui rekannya, ia seorang detektif bernama Kapten Oh. Sudah jelas kedatangan Wong Chul ini untuk menanyakan siapa orang yang telah membunuh Myung Suk. Namun Kapten Oh tidak tahu menahu tentang kasus itu. Ia sudah lama berdiam di rumah sebab terkena kanker jantung. Dan ia malah menyuruh Wong Chul menemui seseorang bernama Myung Hee. 용이가 찾아왔었어. 중국파 애들을. Nah, di sisi lain, seorang polwan cantik sedang mengawal untuk memindahkan para tahanan. Ternyata si polwan ini adalah sahabatnya Wong Chul. Di tengah perjalanan, supir bus yang membawa tahanan memberitahu jika bahan bakar sekarat. Dengan begitu, si polwan cantik pun langsung mengubah rute perjalanan sekaligus mencari pom bensin terdekat. Setibanya di pom bensin, ini dia si Jessica, seorang tahanan yang mempunyai banyak situs-situs ilegal. Jessica pun keluar dari WC ditemani oleh bawahan si polwan cantik dan akan segera pergi dari sini. Namun para tahanan yang melihat kecantikan Jessica langsung bersorak kegirangan entah kenapa. 일로 보내. Tak lama mereka pun pergi dari sini untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi tiba-tiba saja di tengah perjalanan ini yang terjadi. Atas kejadian yang baru saja terjadi, para polisi terluka parah, terkecuali dengan si polwan cantik yang masih kuat bertahan. Begitu juga dengan para tahanan, mereka sama sekali tidak kenapa-napa. Maka salah satu dari mereka mengambil kunci borgol supaya bisa kabur. Dan kejadian ini dimanfaatkan oleh tahanan lain untuk pipilun kabur. Apalagi dengan si Jessica, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sementara si polwan cantik memperingati mereka dengan tembakan. Namun tak lama ia kekelayangan alias lalir akibat benturan keras. Ternyata si pria tadi kenal sedang mencari tahanan bernama No Sangsik. Tapi tiba-tiba No Sangsik berhasil kabur sebab bantuan dari Yok Sung. Tak lama Yok Sung menghubungi pusat dan tanpa ia sadari si pria tadi kenal akan membunuhnya.
Tapi untungnya si polwan cantik berhasil mencegah dan malah ia sendiri yang dibunuh oleh si pria tak dikenal tersebut. Tentu Yosung marah dan menghajar si pria. Tak hanya itu saja, ia juga sempat melihat jika si pria Singkatnya, si polwan berbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Tentu Wong Chul sebagai sahabatnya pun tak akan diam saja. Sementara ini dia, si Jessica, berada di rumah sakit dan ia pun menyamar sebagai seorang suster agar bisa kabur dari kejaran polisi. Kembali lagi kepada Wong Chul yang akan mengobrak-abrik geng pusat untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh sahabatnya koma. Setelah menghajar geng pusat barusan, Wong Chul hanya mendapatkan sedikit informasi bahwa bos geng pusat saat ini yaitu No Sang-sik yang di awal tadi. 여기 와 있을 줄 알았다. Di sisi lain, seorang wakil asisten komisiaris sedang bersama seorang detektif bernama Dong Chul. Mereka berdua membicarakan mengenai kasus yang baru saja terjadi. Dong Chul menjelaskan bahwa beberapa tahanan sudah kembali ditangkap, namun ada 3 tahanan yang menghilang. Di antaranya yaitu No Sang-sik, Jessica, dan si Kopet. Mendengar hal itu, Pak Wakil menyuruh Dong Chul untuk segera mencari mereka bertiga sebelum mereka melakukan lagi kejahatan. 비 다 마셨으면 빨리 나가서 그 새끼들 잡아와. Keesokan harinya, Pak Wakil meminta bantuan kepada Kapten Oh untuk mencari keberadaan No Sang-sik dan para tahanan lainnya. Karena No Sang-sik ini benar-benar sangat penting. Diketahui ia bukanlah bos geng pusat yang sesungguhnya, melainkan hanya seorang boneka yang sedang dimainkan oleh seseorang. Sedangkan bos geng pusat yang sesungguhnya masih belum diketahui, maka No Sang-sik lah orang yang sudah tahu siapa itu bos geng yang sesungguhnya. Kapten Oh bersedia membantu, namun dengan satu syarat, yaitu lepaskan anjing gila. 다시 풉시다. Apakah anjing gila? Anjing gila adalah tim investigasi kejahatan khusus yang dibuat oleh Kapten Oh sendiri, yang beranggotakan 4 orang, salah satunya ada Wong Chul, sang pembunuh beringas dan tangguh. Yang kedua ada anjing gila, yaitu Kapten Oh sendiri, sang pemusnah kejahatan. Ketiga, yaitu si polwan cantik yang sekarang sedang keadaan koma di rumah sakit. Dan yang keempat ada Jung Tae-su, si mesin pembunuh yang brutal. Singkat cerita, Kapten Oh pun menemui Yosung yang sedang menjaga si polwan cantik. Yosung sendiri adalah seorang polisi, namun ia ditahan karena terjadi pembunuhan tak sengaja saat bertugas. Ternyata tujuan Kapten Oh menemui Yosung yaitu mengajak untuk bergabung dengan tim anjing gila. Dan jika Yosung bersedia ikut, Kapten Oh akan mengurangi hukuman penjaranya. Tentu Yosung pun bersedia ikut karena ia juga akan balas dendam terhadap orang yang telah menikam si polwan cantik. Di sisi lain, Wong Chul menemui Tae-su dan mengajaknya. Namun Tae-su menolak karena ia sekarang sudah benar-benar taubat. Lantas Wong Chul pun langsung saja pergi ke tempat pertemuan. Setibanya di sana, ternyata Kapten Oh dan Yosung sudah lama menunggu. Wong Chul memberitahu jika Tae-su tidak mau ikut karena ia sudah taubat. Mendengar hal tersebut, Kapten Oh langsung saja ke inti pertemuan ini, yaitu membahas orang-orang yang harus mereka tangkap. Pertama ada Park Sung, seorang pembunuh berantai alias psikopat yang telah menewaskan 18 nyawa dalam 2 tahun. Yang kedua yaitu Chang Min, seorang perampok dan penginciritan. Yang keempat yaitu No Sang-sik. No Sang-sik pasti menjadi target utama. 이 짧은 시간에 그 듣보잡 중국 그 옛날 얘기를. Dan yang keempat yaitu Jessica, seorang pembuat situs rungkad. Ternyata Wong Chul kenal dengan si Jessica dan ia tahu bagaimana cara menangkap si Jessica. Maka dari itu Wong Chul akan menemui seseorang bernama Jo Chul selaku temannya si Jessica. Pasti Jo Chul tahu di mana si Jessica berada. Dan ini dia si Jo Chul sedang membuat keributan di tempat tukang nasi uduk. Ternyata ia menggunakan nama Wong Chul untuk menakut-nakuti semua orang. Karena tukang nasi uduk ini tidak membayar jatah mingguan, Jo Chul pun segera menutup warung dan mengusir para pelanggan yang sedang makan. Namun di sini ada satu pelanggan yang tidak pergi hingga Jo Chul kesal. Dan betapa kagetnya Jo Chul, ternyata itu adalah Wong Chul yang asli.
Jochul yang tadinya gagalakan banget disangar-sangarkeun peujeuh sangar teh, tapi setelah melihat Wong Chul, Jochul kasienan dan kabur. Pada akhirnya Jochul pun tidak bisa kabur, terpaksa ia harus menuruti apa kemauan Wong Chul, yaitu mencari di mana Jessica berada. Esok hari pun tiba, Jochul menemui Jessica yang sedang berbelanja baju. Jessica tidak sadar jika Jochul datang ke sini tak hanya sendirian saja. 내가 너한테 부탁을 하면서도 긴가민가 했거든. 제시카 이제 이과수 폭포 보면서 데킬 Tak lama datang Kapten Oh dan Wong Chul yang siap menangkap Jessica. Tentu Jessica di sini memberikan ancaman agar bisa kabur. Pada akhirnya Jessica pun pasrah alias menyerahkan diri karena percuma saja ia sudah terkepung dari segala arah. Jessica dibawa ke markas dan diikat supaya tidak kabur lagi. Namun di sini ternyata Jessica aratil peng-pelangan sehingga ia berteriak karena teu kuat hayang gagaro. Wong Chul merasa risih dengan teriakan si Jessica, terpaksa ia membuka ikatannya. 이거 뭐 남산 그 고문하고 막 이러는 데인가? Tak lama datang Yoksung yang memberitahu jika No Sang-sik sudah berhasil dilacak. Ternyata No Sang-sik bekerja sama dengan si Changmin. Kebetulan juga Jessica kenal dengan si Changmin dan ia akan memberitahu tentang si Changmin. Namun Wong Chul tidak percaya terhadap si Jessica. Malah ia menyuruh membawa Jessica pergi agar tidak mengganggu. Tetapi Kapten Oh merasa jika Jessica memang benar-benar tahu tentang Changmin, maka ia menyuruh Jessica menjelaskan tentang si Changmin. Jessica pun menjelaskan tentang si Changmin. Ternyata si Changmin ini memang benar-benar pipusingeun. Ia suka berpindah-pindah tempat. Jadi sesudah dari yang muda ia pindah ke yang tua, lalu pindah lagi ke yang lebih tua dan terakhir ke waria. 김창민이 잡고 싶어? 9년도에 김창민이가 도주한 경로를 한번 표시해. Tentu Wong Chul sama sekali tidak mengerti dengan apa yang si Jessica jelaskan. Begitu juga dengan saya juga sangat liur naon dibahas. Jadi intinya untuk menangkap si Changmin harus mengetahui kekasihnya karena si Changmin suka menemui kekasihnya seminggu sekali. Atas apa yang dijelaskan oleh Jessica, Kapten Oh pun merasa tertarik dan ia juga bisa memanfaatkan keahliannya untuk bekerja sama. Maka Kapten Oh pun mengajak Jessica bekerja sama alias bergabung dengan imbalan 5 tahun pengurangan tahanan. Tentu Jessica nyah-nyah-nyoh alias ingin bergabung karena dengan imbalan yang diberikan oleh Kapten Oh cukup menguntungkan sekali guys. 김창민이 2009년도에 탈옥했을 때 도주를 도와주던 몇 명이야 저 씨발로 먹을 놈 새끼. 님 찾아 몇 날 며칠 가는 길 그냥 못 가지. Setelah itu Kapten Oh meminta semua laporan tentang pencurian yang telah dilakukan oleh Changmin agar bisa menganalisa bagaimana Changmin melakukan pencurian. Esok harinya Kapten Oh beserta anggota memeriksa semua laporan tentang pencurian si Changmin yang dikirim oleh Pak Wakil. Setelah disidik-sidik dengan teliti, ternyata Changmin melakukan pencurian di satu tempat dengan 2 kali melakukan pencurian. Kebetulan juga Jessica meyakinkan bahwa ada satu tempat yang baru pertama kali Changmin melakukan pencurian. Dan setiap tempat yang ia curi, ia pasti mendapatkan kekasih baru. Singkatnya, Jessica pun berhasil melacak kekasih Changmin. Ia bernama Sunmi. Kebetulan si Sunmi ini akan mengantarkan makanan kepada Changmin. Maka Jessica menjelaskan jika Changmin bukanlah orang baik melainkan orang jahat. Mendengar hal tersebut, Sunmi yang sudah dibutakan oleh cinta pun tidak percaya dan ia langsung saja menemui Changmin. Di sini Sunmi memberitahu Changmin bahwa polisi sedang ada di sini. Mendengar ada polisi, Changmin seketika langsung kabur. Sementara Kapten Oh, Yoksung dan Wong Chul sudah siap mengejar karena ini sudah direncanakan dan terjadilah kejar-kejaran. Pada akhirnya Changmin berhasil tertangkap di tangan jagoan kita. Sementara Sunmi sangat khawatir terhadap si Changmin ini karena baginya Changmin adalah seseorang yang paling ia sayangi. Namun ternyata Changmin belegug ini malah menyandra si Sunmi, berharap ia bisa kabur dari sini. Namun malah ini yang terjadi. Di saat Changmin sudah tak berdaya, tiba-tiba saja datang detektif Dongchul bersama rekannya. Ternyata ia kesini untuk menangkap si Changmin.
Saat bersamaan penyakit Kapten Oh tiba-tiba saja kambuh. Terpaksa Wong Chul dan yang lainnya harus mengurusi Kapten Oh terlebih dahulu. Pada akhirnya Kapten Oh harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Tentu dengan keadaan ini Yosung bingung harus melakukan apa. Ditambah lagi Wong Chul menghilang entah kemana. 구덩이 속으로 범인이 도망가면은 그 새끼들 사람답게 살 준비가 되어 있는 놈이야. Dan ternyata Wong Chul sedang menemui anak buahnya bernama Chon Hu. Wong Chul menanyakan siapa bos geng pusat yang sebenarnya. Namun si Chon Hu ini rada ngeleyed, ia tidak memberitahu tentang bos geng pusat yang sekarang. Sehingga datanglah rekan-rekan si Chon Hu dan ternyata si Chon Hu sudah berkhianat. Tak lama datang Yosung dan Neng Jessica menjemput Wong Chul. Ternyata Yosung dan Jessica mengajak Wong Chul pergi ke kantor polisi untuk menemui Changmin bertujuan akan menanyakan di mana No Sang-sik. 오케이, let's go. Setibanya di kantor polisi, Yosung menghampiri detektif Wong Chul untuk memperingati jangan pernah menyentuh permainannya lagi. Setelah itu Yosung menanyakan di mana No Sang-sik, namun ternyata si Changmin ini enggan memberitahu keberadaan si No Sang-sik. Mendengar hal tersebut, Jessica langsung saja membogom si Changmin. Ternyata Jessica orangnya brutal juga. Terpaksa Changmin memberitahu keberadaan di mana No Sang-sik yang mengatakan banyak preman lolos pergi ke terminal. Di sisi lain ini dia si Kopet Praksung sedang berpura-pura menjadi orang idiot kepada kedua polisi yang sedang bertugas. Dan kedua polisi ini benar-benar tidak menyadari bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Ternyata si Kopet Praksung di sini tak hanya sendirian saja. Dan ini dia No Sang-sik kecewa terhadap Praksung yang suka ujuk-ujuk membunuh orang. Kembali lagi pada Wong Chul and the Gang, mereka menemui Mi Jung. Mi Jung ini masih ada kaitannya dengan si Kopet Praksung, entah ya ibunya atau pacarnya. Yang jelas di sini Mi Jung meminta Wong Chul and the Gang untuk segera menangkap Praksung supaya tidak ada korban lagi. Tentu Wong Chul and the Gang menyetujui permintaan tersebut dan ia juga mengingatkan Mi Jung untuk tidak menemui Praksung. Setelah itu Yosung bersama Pak Wakil melihat rekaman pembunuhan kemarin. Siapa tahu mereka mendapat petunjuk baru. Dan dengan mode hackernya Yosung bisa mengetahui pelakunya yaitu Praksung dan si No Sang-sik. Saat bersamaan Jessica memberitahu jika si Mi Jung pergi ke suatu tempat dan sudah bisa ditebak pasti ia pergi menemui si Kopet Praksung. Setibanya di tempat remang-remang, Mi Jung terkejut tatkala melihat ada korban dan ini sudah jelas pasti ulah kelakuan si Kopet Praksung. Sementara No Sang-sik berada di ruangan lain, ia sedang melihat buku yang berisikan tentang kejahatan bos gangster pusat yang kejam. Tak lama datang Wong Chul and the Gang berhasil melacak keberadaan Mi Jung. Dan di sini Yosung berpapasan dengan No Sang-sik. Tentu dong Yosung pun mencoba menangkap, namun No Sang-sik langsung becir dan terjadi kejar-kejaran. Kita beralih dulu kepada Mi Jung yang sudah setengah sekarat akibat kelakuan si Kopet. Si Kopet benar-benar tidak mempunyai perasaan. Ya, kalau mempunyai perasaan itu namanya bukan si Kopet. Di luar ruangan, Jessica berusaha membuka pintu supaya ia bisa menyelamatkan Mi Jung. Namun apalah daya, tenaga wanita tak seperti tenaga lelaki. Tetapi ada juga wanita yang bertenaga. Tak lama datanglah jagoan kita membawa palu untuk mengganden pintu tersebut. Pada akhirnya Mi Jung berhasil diselamatkan, sementara si Kopet Praksung akan dijadikan angin lenca oleh jagoan kita yaitu Wong Chul. Kembali lagi kepada Yosung, setelah terjadi kejar-kejaran antara cinta kita berlima, No Sang-sik berhasil ditangkap dengan cara digabrug. Singkatnya No Sang-sik dibawa ke markas dan akan dibunuh oleh Wong Chul karena ia mengira jika No Sang-sik lah yang telah membunuh Mung-suk. Wong Chul memaksa No Sang-sik supaya ngaku bahwa dirinya lah yang membunuh Mung-suk. Tapi tetap saja No Sang-sik tidak mau ngaku, bahkan ia meminta untuk menjelaskan semuanya. Dengan begitu Jessica pun memujuk Wong Chul supaya mau mendengarkan penjelasan dari No Sang-sik. Pada akhirnya Wong Chul mau mendengarkan penjelasan dari No Sang-sik bahwa yang membunuh Mung-suk adalah seorang bos Yakuza dan si Yakuza ini juga sebagai bos geng pusat yang sesungguhnya.
Jadi, 5 tahun yang lalu si Yakuza ini mendatangi No Sang-sik dengan tujuan akan menjadikan sekutu yang kuat dan akan menjadikan No Sang-sik sebagai bos geng terkuat di Korea. Namun pada akhirnya No Sang-sik berkhianat kepada si Yakuza tersebut karena di balik niat baiknya si Yakuza ada niat buruknya juga. Apa itu? Ternyata si Yakuza akan menjalankan bisnis kejahatan berupa narkoboy dan kejahatan lainnya. Tentu kejahatannya ini dapat merusak negara. Meskipun No Sang-sik bukan orang baik, bahkan ia seorang bos gangster. Namun setelah tahu rencana kejahatan si Yakuza, No Sang-sik lebih baik berkhianat daripada melihat negaranya hancur. Setelah menceritakan panjang lebar, No Sang-sik memberikan buku tentang kejahatan si Yakuza dan ia meminta Wong Chul untuk segera menghentikan kejahatannya. Namun tanpa disangka dan tanpa diduga-duga, datang Pak Wakil bersama cecereknya. Ternyata guys, selama ini Pak Wakil telah memanfaatkan Wong Chul and the Gang hanya untuk menangkap No Sang-sik. Dan lebih parahnya lagi, si Wakil Brokokok ternyata bekerja sama dengan si Yakuza. Sudah jelas Wong Chul and the Gang pasti sangat geram dengan keadaan ini. Namun apalah daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 빼돌린 거는 오구탑 반장이랑 우리가 돈 먹고 저질렀다. 인생이 오늘이 심하야. Pada akhirnya No Sang-sik dibawa pergi, sementara Wong Chul and the Gang akan dibakar hidup-hidup di markas ini supaya tidak mengganggu sekaligus balas dendam terhadap Pak Wakil. Di sini Wong Chul and the Gang bingung harus bagaimana kumaha. Tapi tenang, ini dia Kapten Oh yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan timnya. Kapten Oh ini yang memang benar-benar pintar dan cerdas. Sementara Wong Chul terus berusaha mengeluarkan semua kekuatannya sehingga Yosung dan Jessica merasakan dampaknya yang amat memamatkan. Pada akhirnya Wong Chul berhasil lepas dari ikatan tali, bukan ikatan cinta. Maka dengan begitu Wong Chul langsung saja mengeluarkan jurus bantengnya. 근데 진짜 이 새끼 진짜. 아유 씨. Yosung benar-benar kesakitan akibat kekuatan super Wong Chul tadi. Begitu juga dengan Jessica, ia nyungsep di pohon saking kesakitannya. Di sisi lain, ini dia si Yakuza yang sangat bangga dan senang alias bunga kabina-bina terhadap Pak Wakil atas kesetiaannya. Namun ia sangat geram terhadap No Sang-sik yang telah berkhianat. Sudah jelas kita pasti tahu apa yang akan ia lakukan. Si Yakuza pun menjelaskan kepada seluruh anak buahnya, jangan coba-coba bermain dengan aing sebab aing mah maung lain orai koros. Kembali lagi kepada Wong Chul and the Gang, seperti biasa jika masalah sudah tuntas, disitulah pahlawan kesiangan datang. Pada akhirnya anak buah Pak Wakil ditahan oleh detektif Dong Chul dan Dong Chul memberikan tempat di mana si bos Yakuza berada. Tanpa banyak basa-basi, Kapten Oh langsung saja mengajak menuju tempat tersebut. Namun detektif Dong Chul tidak mau ikut beralasan ia tidak mempunyai surat perintah. Yang padahal mah jujur we atuh sieun tong sagala alasan lah basi. Dan ini dia si kaki goblin rekannya Wong Chul. Goblin berpura-pura menjadi kang paket supaya bisa masuk dan menghajar anak buah si Yakuza. Ternyata Goblin melakukan hal ini karena perintah dari Wong Chul. Wong Chul meminta bantuan Goblin untuk menghabisi dan menyerang markas si Yakuza. Wong Chul and the Gang pun tiba di markas, begitu juga dengan si Goblin berhasil membogem sebagian anak buah Yakuza dan membuka pintu gerbang agar Wong Chul and the Gang bisa masuk ke markas ini. Tentu si bos Yakuza mengetahui dengan kedatangan Wong Chul dan sudah jelas yang patut disalahkan yaitu Pak Wakil. Mamam tah kusia sepantai. Kembali lagi dengan Wong Chul and the Gang yang sudah siap untuk memasuki markas. Setelah masuk, Wong Chul and the Gang langsung saja disambit dengan anak buah Yakuza dan terjadilah perhantam bakuan di sini. Kapten Oh bersama Yosung pergi ke lantai 2 terlebih dahulu, sementara Wong Chul, kaki Goblin, dan Jessica akan menghabisi anak buah si Yakuza. Setibanya di lantai 2, Kapten Oh kembali disambut dengan anak buah si Yakuza dan pastinya perhantam bakuan terjadi lagi. Tak lama Wong Chul pun naik ke lantai 2 untuk menyusul Kapten Oh. Namun lagi-lagi anak buah si Yakuza tak habis-habis seperti cintamu kepadaku.
Yakuza sendiri berniat kabur dari sini karena anak buahnya pun juga sudah dibabat habis oleh tim anjing gila. Sementara ajudan Yakuza akan menghadang Kapten Oh dan Yosung terlebih dahulu. 야, 좀 도와줘. 이 새끼는 내 밥이. 마지막으로 할 얘기 없냐? 씨발 시키가. Wong Chul langsung saja menyusul Yakuza ke lantai paling atas dan di sini kita akan melihat betapa kuatnya dan beringasnya si Wong Chul ini. Nah, ini dia guys perhantam bakuan yang saya tunggu-tunggu, Wong Chul beringas versus si Yakuza beringas. 이거 명석이고. Yakuza pun berakhir dengan pukulan jurus ajul gedang dari seorang Wong Chul. Kembali lagi kepada Kapten Oh yang menghampiri Pak Wakil untuk memberikan apem berbentuk perut. Ini dia. 네 월급은 그 사람들이 내는 세금에서 Sementara si kaki goblin membangunkan si Jessica yang berpura-pura mati saat perhantam bakuan tadi. Emang benar-benar ini orang. Tak lama kemudian datanglah detektif Dongchul bersama rombongannya. Mereka kesini dengan kemarahan yang amat membara untuk menyerang si Yakuza. Tapi keesokan harinya, Kapten Oh lagi-lagi dibawa ke rumah sakit dan kabarnya ia sudah mendapatkan pendonor untuk penyakitnya. Di sini Yosung memberikan sebuah buku, entah itu buku apa, karena saya sendiri juga kurang tahu sebab film berakhir dan masih ada scan selanjutnya. 다시 풀라신다. Nah guys, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini pastinya sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu hancurkanlah segala kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita. Oke dulur, mungkin cukup sampai di sini saja. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang puasa. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Saya Berancur pamit undur diri ke rumah bini muda.